Halo sahabat movie, kembali lagi bersama saya di video viral masa kini. Viral masa kini menghadirkan rangkuman video-video yang terpopuler di tahun 70-an. Untuk kalian yang penasaran jangan lupa saksikan di viral masa kini. Dan inilah rangkuman 7 video terpopuler di tahun 70-an. Industrial might and scientific innovation connected here. Film pertama yang menampilkan sosok alien ikonik bernama Xenomorph. Malapetaka ini bermula ketika mereka menjawab sebuah panggilan darurat yang berasal dari bulan. Sekalipun awalnya ada yang menolak, kru yang dipimpin Kapten A.J. Dallas Tom Skerritt itu tetap mendarat di bulan dan mencari tahu siapa yang mengirimkan sinyal tersebut. Namun, ketika Dallas bersama dengan dua krunya, Kane, John Hurt, dan Lambert, Veronica Cartwright turun untuk menginvestigasi. Ketiganya menyadari bahwa sinyal itu berasal dari sebuah kapal alien. Nahas, tanpa keduanya ketahui, kini sebuah alien tengah bersarang dalam tubuh kolega mereka tersebut. Akankah kru kapal Nostromo berhasil selamat dari bahaya yang mengintai mereka? Ikuti upaya para kru untuk bertahan hidup dalam film alien yang bisa Anda saksikan di Amazon Prime Video. Di urutan kedua ada film Jaws. Jaws menceritakan tentang seekor hiu pembunuh yang lepas di pantai Amity. Pantai ini sendiri merupakan sebuah lokasi yang dipenuhi dengan nelayan dan juga selalu ramai oleh wisatawan saat musim panas. Kehebohan terjadi saat seorang wanita yang sedang berenang sendirian di pantai, tiba-tiba merasa ada yang menarik tubuhnya. Ia pun berteriak minta tolong namun tak ada teman-temannya yang mendengarkannya. Kemudian, potongan tubuh wanita itu pun ditemukan di pinggir jalan. Martin Bordi, Roy Scheider, adalah seorang polisi yang baru bertugas di daerah itu pun kemudian tahu itu adalah serangan hiu. Bordi kemudian berencana untuk menutup pantai agar keadaannya menjadi lebih aman. Namun, rencana itu ditolak oleh wali kota karena tidak ingin kehilangan pendapatan dari wisatawan dan juga nelayan. Pantai pun tetap dibuka dan musim panas datang. Korban akibat serangan hiu semakin banyak dan membuat geger kota tersebut. Di urutan ketiga ada film Apocalypse Now. Seorang letnan bernama Willard Martinsen ditugaskan untuk menginvestigasi Kolonel Kurtz Marlon Brando. Film bergenre sejarah ini mengisahkan peperangan antara Amerika Serikat dan Vietnam. Kurtz merupakan seorang kolonel yang sudah terjebak lama di Vietnam. Ada beberapa isu yang mengatakan bahwa Kurtz sudah kehilangan jiwa maupun pikirannya, sehingga harus dibunuh oleh Willard. Sesampainya di sana Kurtz mendengar beberapa cerita misterius tentang Willard. Hal tersebut membuat Kurtz semakin penasaran dengan sosok Willard yang sudah kehilangan akalnya. Selain itu, salah satu alasan Willard harus dibunuh adalah karena pasukan Amerika Serikat takut ada beberapa informasi rahasia yang dibocorkan olehnya. Di film keempat ada Rocky Balboa sang petinju. Sayangnya, akhir dari karir panjangnya sebagai petinju ternama justru menjadi masa yang paling kelam dalam hidupnya. Setelah Adrian meninggal 4 tahun silam, Rocky mengalami duka yang mendalam. Ia masih tidak bisa menerima kepergian sang istri hingga saat ini. Di sisi lain, hubungan mantan petinju itu dengan putranya, Robert Milo Ventimiglia, juga tengah dilanda berbagai konflik. Namun, suatu saat, setelah bertahun-tahun mengalami keterpurukan, Rocky akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kembali menemukan jati dirinya. Kesempatan ini muncul dalam sebuah tantangan untuk bertanding dengan Mason Delaine Dixon Antonio Tarver, petinju yang kala itu memegang gelar juara dunia untuk kelas berat. Meskipun gerakannya jauh lebih lambat dan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, Rocky tetap berniat melawan Mason yang kala itu tengah berada di kondisi paling primanya. Akankah Rocky bisa mengalahkan sang juara dunia baru? Jangan lupa untuk saksikan full movie Rocky Balboa si petinju. Di urutan kelima ada The Exorcist. Film ini ceritakan seorang putri bernama Regan yang memulai kehidupan di tempat tinggal barunya. Suatu hari,
Regan menemukan papan Ouya yang kemudian ia gunakan untuk menghubungi sosok bernama Kapten Rowdy. Alih-alih mengobrol dengan teman hayalannya, Regan justru mulai mengalami serangkaian kejadian aneh. Kini Regan memiliki kekuatan tubuh yang melampaui anak seusianya. Selain itu, ia juga sering menggunakan kata-kata kasar saat berbicara. Puncaknya, saat Chris tengah mengadakan pesta di rumah, Regan keluar dari kamarnya untuk menemui seorang tamu. Di hadapan pria yang berprofesi sebagai astronot tersebut, Regan mengatakan bahwa dirinya akan tewas mengenaskan dalam misinya keluar angkasa. Di urutan ke-6 ada Crazy Love. Crazy Love menceritakan tentang kisah cinta antara seorang CEO dengan karyawannya. Kisah cinta keduanya begitu manis sekaligus kacau dan penuh penderitaan. Noh Go-jin Kim Jae-woo merupakan seorang CEO GOTOP, lembaga pembelajaran matematika yang terkenal di Korea. Di mata para karyawannya, Go-jin dianggap sebagai bos yang gila harta. Akan tetapi, dirinya justru dipuja oleh para siswanya sebagai instruktur matematika terbaik. Suatu hari, Go-jin melakukan peningkatan tarif untuk jasa bimbingannya demi mendapatkan uang yang banyak. Hal itu membuat dirinya mendapat ancaman pembunuhan. Ia pun kemudian membuat rencana untuk mengungkap pelakunya. Di sisi lain, sekretaris Go-jin yang bernama Lee Sina Crystal Jung didiagnosis mempunyai penyakit yang mematikan. Penasaran seperti apa kisah serunya percintaan antara bos cantik di film ini? Mungkin untuk sahabat movie udah tahu tentang bintang film yang satu ini. Enter the Dragon, Hanzi. Long Zheng Hudo adalah film aksi tahun 1973 yang diedarkan oleh Warner Brothers dan dibintangi Bruce Lee, John Saxon, dan Jim Kelly. Film ini adalah film terakhir yang diselesaikan Bruce Lee sebelum kematiannya. Ia meninggal sebulan sebelum film ini ditayangkan. Film ini adalah film kungfu pertama yang dibuat oleh sebuah studio Hollywood studio dan melambungkan nama Bruce Lee ke dunia internasional. Selain itu Jackie Chan dan Sammo Hung adalah stuntman dalam film ini. Cerita, 3 ahli kungfu, Lee, Bruce Lee, Roper, John Saxon, dan Williams, Jim Kelly ambil bagian dalam kompetisi silat di sebuah pulau yang dikuasai oleh kriminal Han Si-kin. Lee harus membela dirinya dengan ilmu silat. Selain itu Lee juga memiliki maksud pribadi, yaitu menuntut balas akan kematian adiknya.